Wajah Harka makin gede makin mirip wajah Aura Kasih sebelum oplas. Gerakan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Katanya itu aja katanya. Saya loh, ini gimana gitu. Terus kata Emil udah itu aja. Habis anaknya ibu kenapa nyangayang begini? Coba lihat, ya Allah. Ini kenapa ini? Akhirnya Ridwan Kamil jujur soal anak angkatnya ARK. Benar artinya Aura Kasih. Aura Kasih itu berarti kalian nggak tahu sama sekali apa gimana sih Kak? Jangan bilang siapa rahasia itu, rahasia negara itu. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin ya. Kasus yang melibatkan Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Hal ini tentu saja merembet ke mana-mana teman-teman. Yang terbaru adalah dugaan kalau ternyata Arkana ini merupakan anak hasil hubungan gelap dari Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Hal ini diperkuat dari ada nih beberapa foto yang dianggap kalau sosok Arkana ini mirip dengan muka Aura Kasih dan juga mirip dengan sosok Ridwan Kamil teman-teman. Terlebih ternyata terbongkar ya dalam cerita lawas dari Bu Cinta di mana beliau menjelaskan saat proses pengadopsian anak ini teman-teman. Ternyata Bu Cinta sudah menggendong anak atau bayi perempuan yang ingin beliau adopsi. Namun secara tiba-tiba secara mendadak Ridwan Kamil meminta untuk mengadopsi Arkana dan mendesak Bu Cinta ini untuk memilih Arkana diadopsi teman-teman. Dengan munculnya pernyataan tersebut teman-teman tentu saja menambah dugaan kuat dari para warganet kalau ternyata memang Arkana ini merupakan anak dari Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Lantas hal ini memancing beragam reaksi dari para warganet. Ini dia beberapa video tanggapan dari warganet terkait dugaan kalau Arkana ini merupakan anak dari Ridwan Kamil dan Aura Kasih teman-teman. Mari kita simak video berikut ini. Terungkap, satu nama kecil yang seharusnya tumbuh jauh dari sorotan justru terseret ke pusat badai isu yang semakin hari semakin membesar. Satu keluarga yang dulu kerap dijadikan simbol keharmonisan kini dipertanyakan dari berbagai arah. Dan satu video call lama yang kembali diangkat lalu dibaca ulang dengan tafsir yang sama sekali berbeda. Jagat media sosial sedang panas. Isu perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menjadi pemantik. Netizen mulai menelusuri masa lalu, mengumpulkan potongan-potongan lama, dan dari situlah nama Aura Kasih kembali disebut, disandingkan, bahkan dikaitkan secara emosional. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya soal video call atau potongan foto, melainkan ketika satu pertanyaan sensitif mulai beredar luas. Arkana itu sebenarnya anak siapa? Nama Arkana Aidan Misbah kembali ramai bukan tanpa sebab. Padahal secara resmi, Ridwan Kamil sudah lama menjelaskan bahwa Arkana adalah anak angkat, diadopsi secara sah bersama Atalia Praratya pada tahun 2020. Ia adalah anak yatim piatu korban pandemi yang kemudian diasuh dengan penuh tanggung jawab. Namun di mata netizen, fakta itu seolah mulai terkaburkan. Ada 3 hal utama yang membuat spekulasi itu terus hidup dan bahkan semakin kuat. Pertama, soal kemiripan wajah. Di media sosial, netizen ramai membandingkan foto Arkana dengan Aura Kasih. Sudut mata, bentuk wajah, hingga ekspresi tertentu dijadikan bahan analisis. Bagi sebagian netizen, kemiripan itu dianggap terlalu kebetulan. Padahal kemiripan fisik bukanlah bukti apapun. Namun di era visual, persepsi seringkali terasa lebih kuat daripada data. Kedua, potongan-potongan foto dan video lama Ridwan Kamil dan Aura Kasih yang terus bermunculan di TikTok. Setiap hari, konten kreator mengunggah ulang momen lama, menyusunnya seolah menjadi satu cerita utuh. Dari video call, interaksi di acara, hingga cuplikan singkat yang diberi narasi dramatis. Kita ketemu Arka itu ada di rumah yatim. Kita temu Arka di rumah yatim. Pada waktu itu sebetulnya kita mau mengambil anak perempuan, tapi qadarullahnya Allah menggerakkan hati Kang Emil itu untuk mengambil anak laki-laki ini yang pada saat itu kita lagi mangkuk anak perempuan nih. Di bawah tuh lagi ongong-ongong gitu, lagi gitu-gitu kan. Terus lagi ngesot-ngesot gitu di bawah. Terus kemudian Kang Emil bilang, "Teteh itu aja," katanya. Saya loh, ini
gimana gitu. Terus kata Emil, udah itu aja. Dari situ nggak pernah lepas untuk ngomongin anak itu. Jadi pada akhirnya teteh, please yang itu aja, aku udah mimpi, aku udah apa segala macam. Terus akhirnya ya udah kita ambil Arka. Nah Bagi penonton ternyata awam, rangkaian itu tampak nyata, seolah hubungan tersebut benar-benar pernah ada, hanya saja baru sekarang terbongkar. Ketiga, yang paling sering dibicarakan, kode-kode di media sosial. Beberapa unggahan aura kasih yang menyebut inisial R kembali diangkat, lalu disandingkan dengan kebiasaan Ridwan Kamil berpantun di media sosial yang beberapa kali menyebut nama aura kasih secara terbuka. Bagi netizen, ini bukan lagi kebetulan, melainkan isyarat. Isyarat yang kemudian ditarik lebih jauh hingga menyeret nama Arkana ke dalam dugaan yang sama sekali belum tentu benar. Inilah cara isu itu tumbuh, bukan dari satu bukti kuat, melainkan dari potongan kecil yang disusun berulang-ulang, diulang, diviralkan, diperkuat oleh komentar dan asumsi. Padahal jika kembali ke fakta, tidak ada satupun pernyataan resmi yang mendukung tudingan tersebut. Tidak ada dokumen, tidak ada kecocokan waktu, tidak ada klarifikasi yang mengarah ke sana. Namun publik sudah terlanjur bertanya, dan ketika pertanyaan sudah terlanjur dilempar ke ruang publik, jawabannya seringkali kalah cepat daripada rumor. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi Ridwan Kamil dalam semua ini? Apa yang sudah dan belum ia jelaskan soal Arkana? Dan mengapa isu ini muncul justru di saat rumah tangganya sedang diuji? Di tengah semua spekulasi itu, satu hal yang sering luput dari perhatian publik adalah fakta yang sebenarnya sudah lama disampaikan, namun tenggelam oleh riuhnya asumsi. Ridwan Kamil tidak pernah menyembunyikan status Arkana. Sejak awal ia menyampaikan secara terbuka bahwa Arkana adalah anak angkat, diadopsi secara resmi bersama Atalia Praratya pada tahun 2020. Ia adalah anak yatim piatu korban pandemi yang kemudian diasuh dengan penuh tanggung jawab. Namun di mata netizen, fakta itu seolah mulai terkaburkan. Ada 3 hal utama yang membuat spekulasi itu terus hidup dan bahkan semakin kuat. Pertama, soal kemiripan wajah. Di media sosial, netizen ramai membandingkan foto Arkana dengan aura kasih. Sudut mata, bentuk wajah, hingga ekspresi tertentu dijadikan bahan analisis. Bagi sebagian netizen, kemiripan itu dianggap terlalu kebetulan. Padahal kemiripan fisik bukanlah bukti apapun. Namun di era visual, persepsi seringkali terasa lebih kuat daripada data. Kedua, potongan-potongan foto dan video lama Ridwan Kamil dan Aura Kasih yang terus bermunculan di TikTok. Setiap hari, konten kreator mengunggah ulang momen lama, menyusunnya seolah menjadi satu cerita utuh. Dari video call, interaksi di acara, hingga cuplikan singkat yang diberi narasi dramatis. Bagi penonton awam, rangkaian itu tampak nyata, seolah hubungan tersebut benar-benar pernah ada, hanya saja baru sekarang terbongkar. Ketiga, yang paling sering dibicarakan, kode-kode di media sosial. Beberapa unggahan Aura Kasih yang menyebut inisial R kembali diangkat, lalu disandingkan dengan kebiasaan Ridwan Kamil berpantun di media sosial yang beberapa kali menyebut nama Aura Kasih secara terbuka. Bagi netizen, ini bukan lagi kebetulan, melainkan isyarat. Isyarat yang kemudian ditarik lebih jauh hingga menyeret nama Arkana ke dalam dugaan yang sama sekali belum tentu benar. Inilah cara isu itu tumbuh, bukan dari satu bukti kuat, melainkan dari potongan kecil yang disusun berulang-ulang, diulang, diviralkan, diperkuat oleh komentar dan asumsi. Padahal jika kembali ke fakta, tidak ada satupun pernyataan resmi yang mendukung tudingan tersebut. Tidak ada dokumen, tidak ada kecocokan waktu, tidak ada klarifikasi yang mengarah ke sana. Namun publik sudah terlanjur bertanya, dan ketika pertanyaan sudah terlanjur dilempar ke ruang publik, jawabannya seringkali kalah cepat daripada rumor. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi Ridwan Kamil dalam semua ini? Apa yang sudah dan belum ia jelaskan soal Arkana? Dan mengapa isu ini muncul justru di saat rumah tangganya sedang diuji? Di tengah semua spekulasi itu, satu hal yang sering luput dari perhatian publik adalah fakta yang sebenarnya sudah lama disampaikan, namun tenggelam oleh riuhnya asumsi. Ridwan Kamil tidak pernah menyembunyikan status Arkana. Sejak awal ia menyampaikan secara terbuka bahwa Arkana adalah anak angkat, diadopsi secara resmi bersama Atalia Praratya pada tahun 2020.
Ia adalah anak yatim piatu korban pandemi yang kemudian diasuh dengan penuh tanggung jawab. Namun di mata netizen, fakta itu seolah mulai terkaburkan. Ketika kepercayaan mulai goyah akibat isu perceraian, semua yang ada di masa lalu kembali dicurigai. Termasuk interaksi yang dulu dianggap biasa, kini dibaca sebagai tanda tersembunyi. Video call yang dulu tidak dipermasalahkan, kini dianggap penuh kode. Pantun yang dulu menghibur, kini dicurigai sebagai isyarat. Dan hubungan profesional yang dulu tampak wajar, kini diseret ke ranah personal. Disinilah batas antara fakta dan persepsi menjadi kabur. Isu hubungan Ridwan Kamil dan Aura Kasih sejatinya tidak pernah dibuktikan secara nyata. Tidak ada pengakuan, tidak ada konfirmasi resmi, tidak ada bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun media sosial tidak bekerja dengan cara itu. Algoritma mencukai cerita yang menggugah emosi, dan emosi paling kuat adalah kekecewaan. Kalau mau ngomongin perasaan, kita nggak bisa stop itu, karena kita manusia dikasih perasaan. Ah, masa iya cuma perasaan? Kalau ketemu laki-laki yang nggak punya duit, yakin bakal nyambung. Yakin akan ada koneksi, chemistry. Kalau yang nggak punya duit, suami orang nggak punya duit, mau nggak situ? I don't think so. Rata-rata cewek yang nekat menerobos nilai-nilai norma di masyarakat, nilai agama, dan semua nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, itu based on money. Karena udah terlalu banyak yang gue lihat seperti itu. Suami orang itu bisa punya chemistry kalau ada duitnya, bulanannya lancar, dikasih tunjangan ina-inu, bisa shopping, lalalala, dan juga aman. Kenapa? Diam-diam main belakang, diam-diam, jadi bebas, terserah mau ngapain. Nauzubillah min dzalik. Apapun yang dinarasikan untuk pembenaran menjadi pengganggu rumah tangga orang itu salah. Mau dasarnya cinta, nggak percaya gue kalau dasarnya cinta, nggak percaya, sorry, mohon maaf. Yang cinta itu adalah orang yang bertemu sama-sama single, mulai dari nol, dari bawah, dari kere, nggak punya duit, menikah baik-baik secara agama, secara sipil, secara negara, dan sama-sama berproses sampai sukses. Itu yang benar-benar cinta. Tapi kalau ketemunya udah jadi, udah tinggal transfer uang sekian, belanja belinji, pergi shopping, lalalala, gue nggak percaya itu ada yang namanya perasaan. Bohong itu. Kita lihat nanti kalau emang benar-benar jatuh miskin, sudah gembel, masih kamu temenin enggak? Ya, aku sorry ya, masih agak keras karena aku ini seorang istri sah yang sangat menentang orang-orang yang mengganggu rumah tangga orang. Dan juga laki-laki yang tidak setia. Karena begitu sakitnya. Kenapa gue bisa merasakan? Bisa. Rumah tangga orang tua gue hancur gara-gara itu. Dan sangat sakit sebagai anak mengingat itu semua. Dan rumah tangga gue 2 kali juga hancur karena orang ketiga. Karena apa? Karena duit. Karena duit. Yang pertama ngincer perusahaan gue sama mantan gue. Ya, begitu nggak bisa masuk ke perusahaan, nggak bisa dapat duit, langsung putus. Ya itu. Makanya gue bisa katakan semua karena uang, dan uang. Hah? No comment kalau itu aku. Aku sekarang maunya fokus sama diri sendiri dulu, memperbaiki diri dulu. Kalau Aka sama Eka, Tapi mungkin mengenal Kak Erka sendiri kaget nggak sih dengan pemberitaan yang beredar? kaget, pasti kaget banget. Tapi berarti nggak tahu sama sekali soal di hubungan sama dengan Aura Kasih itu, berarti kalian nggak tahu sama sekali apa gimana sih Kak? Jangan bilang siapa rahasia, itu rahasia negara itu. Pokoknya aku cuma taunya ya Mbak Ellen aja. Ellen Si Aka ini juga sekarang kan udah banyak juga kan yang nama lain kan. Ada yang dari S, A, B, C, D. Ini Bapak RK mau huruf abjad atau bagaimana Kak?
Gimana nih? Kak, kabarnya kan ada sebutan sudah diperjelas oleh Lisa Mariana. Itu ada Tata Marwa yang dibilang katanya sempat dapat waktu demi tahun kemarin. Ini gimana Kak? Dan digosipkan. Wah, aku nggak tahu kalau itu beneran nggak tahu. Berarti memang Kak Ayu sendiri tidak ada di grup tersebut ya? Katanya sih nggak ada cerita. Nggak ada, aku nggak ada di grup. Tapi sempat kenal nggak sih dengan inisial S ini? Oh nggak kenal. Mendengarnya, iya mendengar. Nggak pernah dengar, malah kaget. Kalau itu beneran kaget. Tuh, kok bisa? Berarti kalau Aka sama RK udah sempet tahu ya Kak? Enggak juga, sama kaget juga. Kok bisa? Perihal katanya kemungkinan Aka juga Aka sendiri akan dipanggil KPK begitu Kak? Oh kalau itu saya no comment. Akhirnya Ridwan Kamil jujur soal anak angkatnya ARK. Benar artinya aura kasih. Badai informasi yang selama beberapa bulan terakhir menyandera nalar publik Indonesia akhirnya menemui titik balik yang sangat emosional. Setelah berhari-hari jagat maya dipenuhi dengan tuduhan keji, narasi perselingkuhan, hingga spekulasi liar mengenai status anak angkat Ridwan Kamil, sebuah kejujuran besar akhirnya terucap. Pengakuan ini bukan sekedar upaya pembelaan diri, melainkan sebuah langkah besar untuk memulihkan martabat keluarga dan membersihkan nama-nama yang telah terseret dalam pusaran fitnah, terutama aktris Aura Kasih. Di tengah proses perceraian yang kian pelik dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil memilih untuk bicara dari hati ke hati, mengungkap fakta yang selama ini sengaja dikaburkan oleh para pembuat konten hoaks demi mendapatkan keterlibatan digital semata. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Misteri mengenai asal-usul Arkana, Ai dan Misbah telah menjadi peluru paling mematikan bagi reputasi Ridwan Kamil. Narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebutkan bahwa Arka bukanlah anak yatim piatu yang diadopsi secara resmi, melainkan putra kandung hasil hubungan gelak antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Tuduhan ini sangat menyakitkan karena menyeret seorang balita yang tidak berdosa ke dalam arena penghakiman moral orang dewasa. Namun, melalui pernyataan terbaru yang didukung oleh bukti-bukti administrasi yang transparan, Ridwan Kamil memberikan penegasan yang membungkam semua spekulasi. Arkana adalah murni putra angkat yang kehadirannya merupakan misi kemanusiaan, bukan bagian dari skandal pribadi manapun. Kejujuran Ridwan Kamil ini secara otomatis menjadi surat pembebasan bagi Aura Kasih. Selama berminggu-minggu, sang aktris harus menahan beban moral dan hujatan netizen yang menudingnya sebagai ibu kandung dari Arka. Arka itu anak Aura Kasih. Ini teori netizen yang lagi rame banget. Jadi katanya nih guys, nama Arka itu dicocok logiin jadi Aura Kamil. Netizen mulai curiga karena ada mampir ke panti asuhan. Tanya, tiap kesana Pak RK sering gendong anak-anak cewek. Pas suatu hari muncul Arka dan Pak RK sempat bilang mau Arka aja. Kekeh banget. Abis itu Arka dibawa ke rumah dan disebut-sebut diadopsi. Makanya netizen bilang pantas aja kedekatan RK sama Arka kelihatan beda. Tapi ya ada juga yang bilang ini cuma cocok logi kebablasannya. Ingat ya guys, ini teori netizen bukan fakta. Menurut kalian masuk akal atau ngaco? Komentar ya di bawah. Info terkini Aura Kasih cah gezong tala yo kuwi infone karo sapa? Lek Ridwan Kamil kok tiba-tiba gak enek meneh iki netizen sing ngat-ngati karo sapa? Arka, apa ya Arka kuwi anak sambunge ngene-ngene. Alah mbot aku ya ora ngerti tapi sing marai kaget kuwi Aura Kasih. Ngiramu sapa? Lisa. Lisa satu-satunya tidak, masih ada. Ya ampun, ya ampun. Gek kuwi wingi kan nganu to cah, apa jenenge? Diduga apa kasus korupsi kuwi gek dicek saiki masyaallah. Tenang apa ora cah, jan petoki. Wajah Arka makin gede makin mirip wajah Aura Kasih sebelum oplas. Perhatikan bentuk bibir saat tersenyum bagai pinang dibelah dua. Bentuk gigi dan bibir atas cumpen seperti anak kebanyakan minum pakai dot. Semua ini hanya cocokologi yang kebetulan pas ada miripnya. Jika benar Arka anak Aura Kasih, betapa Bu Cinta selama ini tertipu sandiwara Pak RK. Semoga semua ini hanya dugaan dan tidak benar faktanya. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat cocok logi dari para warganet terkait dugaan ya? Kalau ternyata Arkana ini merupakan anak
dari Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Namun masih belum ada klarifikasi dari keduanya dan kita juga belum bisa memastikan kabar tersebut teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.